sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York dan yang lainnya tiba di Grand City. Emery Wright yang ternyata dalang di balik ini, segera mempelajari bab penaikan. Namun sesuatu yang salah terjadi padanya. Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7185 sampai 7189. Chapter 7185. Saat malam tiba, Harvey York dan yang lain tiba ke Grand City. Adapun tentang Fujiwara, dia sudah pergi di tengah jalan. Jelas dia tahu bahwa tidak ada artinya untuk terus mengikuti Harvey York dan yang lainnya. Sebelum kembali ke Grand City, Harvey York telah menginstruksikan Clarion Parker untuk menyampaikan berita tentang rencana memusnahkan Origin Sword. Dia juga membiarkan orang mempublikasikan bagaimana Aula Bumi berperan besar dalam kehancurannya. Oleh karena itu, Clarion Parker yang baru saja kembali ke Grand City mendapat sambutan hangat. Awalnya, banyak orang yang keberatan saat pengangkatannya yang bangkit begitu tiba-tiba. Namun, tidak lama setelah mengambil posisi, Clarion Parker mampu menyelesaikan salah satu pilar utama Skyplane. Meski banyak orang yang tidak mengetahui prosesnya, Clarion Parker dan rombongan membawa jenazah Ishiroku Yamamoto ke Grand City. Mayat monster tua ini merupakan kontribusi besar untuknya. Ini juga mewakili kekuatan Skyplane yang akan merosot mulai sekarang. Bagi Grand City, ini jelas merupakan hal yang luar biasa. Dan mulai saat ini, posisi Clarion Parker di Parkerville tidak akan terbendung lagi. Bahkan, sampai batas tertentu, itu akan sangat dekat dengan Dan Parker. Dapat dikatakan bahwa bisnis besar Dan Parker di Grand City selama bertahun-tahun telah berakhir sepenuhnya. Namun, banyak sudut juga digali. Sementara Clarion Parker menyambut pemandangan yang tak terbatas. Harvey York yang telah mengatur agar Mandy Zimmer untuk beristirahat di Balai Seni Bela Diri Longman. Mandy Zimmer tidak menyangka bahwa Harvey York juga memiliki properti di Grand City yang legendaris. Setelah berkeliling dengan Harvey York, dia menemukan tempat duduk di taman belakang. Dia kemudian menghela nafas dengan sedikit kesepian dan berkata, "Harvey York, aku baru tahu bahwa bab tentang alam dan manusia yang kamu serahkan sangat penting untuk praktisi seni bela diri. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Katakan, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali Daichi Fujiwara dan mendapatkan kembali bab alam dan manusia?" Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Seharusnya sudah tidak ada kesempatan. Keluarga Fujiwara harus memiliki salurannya sendiri di Grand City. Sejak dia pergi, kita mungkin benar-benar kehilangan jejaknya sekarang. Pada dasarnya tidak mungkin menemukannya. Kecuali kita membalikan Skyplane. Tapi Skyplane adalah tanah suci bela diri negara pulau. Tidak ada yang tahu apa isinya. Jika kamu bertindak gegabah, kita mungkin tidak akan berhasil. Jadi masalah ini hanya bisa berakhir di sini untuk saat ini." Mandy Zimmer menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi minta bersalah di wajahnya. "Oke, jangan perhatikan hal itu, aku tidak terlalu tertarik sejak awal. Kamu tidak bersalah. Benda itu jatuh ke tangan penduduk pulau. Itu setara dengan masalah besar yang akan jatuh ke tangan mereka. Itu hal yang bagus." Harvey York tersenyum, tapi dia berpikiran terbuka. Dan ini bukan sesuatu yang dia katakan bertentangan dengan keinginannya, lagi pula dia benar-benar tidak tertarik dengan buku G tersebut. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tidak mengatakan apa-apa. Dia lalu membuatkan Harvey York secangkir teh dengan tangannya sendiri. Jarang bagi mereka berdua untuk minum teh dan mengobrol bersama. Dan urusan dunia yang mengganggu itu secara alami dilupakan oleh mereka. Pada saat yang sama segala sesuatu di Grand City sangat ramai. Dibandingkan dengan berbagai drama besar di Grand City akhir-akhir ini, setelah Harvey York pergi, seluruh Wolsing tampaknya menjadi sangat tenang. Tidak ada ombak, tidak ada riak. Chapter 7186. Saat itu hampir pukul 12 malam. Janus Darnell keluar dari Rolls-Royce Culinan, dan setelah melihat sekeliling dengan waspada beberapa kali, dia dengan cepat memasuki halaman keluarga Wright dengan sebuah kotak kayu di tangannya. Dia berjalan melalui koridor dengan mudah, dan tiba di halaman lain keluarga Wright. Pada saat ini, Emery Wright, pemuda nomor 1 di Wolsing, sedang memegang sepotong kartu giok gendut dan perlahan-lahan mengeluarkannya. Janus Darnell tidak langsung masuk, tetapi menunggu sampai Emery Wright selesai bermain dengan batu giok, lalu masuk perlahan. "Tuan Muda Wright, selamat malam." Emery Wright mengangkat kepalanya, melirik Janus Darnell, dan berkata, "Apa? Apakah kamu mendapatkannya?" Janus Darnell tersenyum, dan berkata, "Di dunia ini, apakah ada sesuatu yang Tuan Muda Wright inginkan yang tidak bisa kita dapatkan?" Sambil berbicara, Janus Darnell dengan hati-hati meletakkan kotak kayu di atas meja kopi, dan berkata sambil tersenyum, "Bajing Harvey York dan si idiot Hale Lynch itu sangat kuat. Tapi di bawah strategi Tuan Muda Wright mereka hanyalah pion. Kali ini, Daichi Fujiwara bekerja untuk kita, dan Skyplane menderita kerugian besar. Akhirnya, semuanya berakhir di tangan kita. Jika monster tua di Skyplane itu tahu hasilnya, aku khawatir dia akan muntah darah karena marah." Emery Wright berkata dengan acuh tak acuh. "Daichi Fujiwara adalah rencana yang telah kami atur selama 10 tahun, dan itu seharusnya memiliki efek yang lebih besar. Sekarang untuk salinan surga dan manusia, baris ini sepenuhnya dihapuskan. Dari level ini, aku tidak tahu apakah itu sepadan." Janus Darnell tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu sepadan.
Dan sekarang semua orang tahu bahwa bab alam dan manusia telah jatuh ke tangan Skyplane. Maka mereka akan sakit kepala. Ngomong-ngomong, aku sudah mengirim Daichi Fujiwara ke tempat yang benar-benar aman. Di sana, dia akan merahasiakannya. Dia tidak akan mengungkapkan apapun tentang itu. Emery Wright mengerutkan kening, lalu berkata dengan ringan. Setelah kekacauan masalah ini mereda, jika dia masih memiliki anggota keluarga, mari cari cara untuk memperlakukannya dengan baik. Setelah itu, Emery Wright menoleh ke samping lagi, dan berkata, aku mendengar bahwa kali ini, dan Parker ditampar wajahnya. Clarion Parker mendapat banyak manfaat. Mendengar ini, Janus Darnell berkata, aku curiga ada jejak bajing Harvey York di belakang layar. Tapi karena dia memberikan semua penghargaan kepada Clarion Parker, begitu banyak hal menjadi sulit untuk disimpulkan. Emery Wright berkata dengan ringan. Tidak sulit untuk menyimpulkan. Mampu memecahkan Origin Sword dengan rapi, keterampilan Harvey York memang di luar dugaan kita. Entah ada orang di sekitarnya yang cukup kuat-kuat. Kamu bilang kamu bisa menyelesaikan Iswaruku Yamamoto hanya dengan menyusun strategi. Aku tidak percaya. Lagi pula, di hadapan kekuatan absolut, strategi apapun tidak ada artinya. Janus Darnell terkekeh, dan berkata, Tuan Muda Wright, tidak masalah apakah Harvey York atau ada orang-orang yang sangat baik di sekitarnya. Percuma saja. Sekarang bab surga dan manusia ada di tanganmu. Di masa depan, kamu akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Negara akan terguncang karena kamu. Emery Wright tidak menanggapi, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan ringan. Buka benda itu dan tunjukkan padaku. Janus Darnell dengan hormat membuka bab tentang surga dan manusia, dan meletakkannya di depan Emery Wright, tapi dia tidak berani melihat lagi. Chapter 7187. Emery Wright perlahan membuka gulungan itu. Gulungan itu sangat tua, dan ada skrip kecil yang padat di dalamnya. Beberapa adalah teks asli, beberapa adalah anotasi, dan beberapa tampaknya merupakan pengalaman kultivasi. Emery Wright ragu tentang apa yang disebut bab surga dan manusia ini. Namun, setelah membaca anotasi dan pengalaman kultivasi ini, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa bab surga dan manusia ini benar. Bagi mereka yang berlatih seni bela diri, hal-hal yang tercatat di bab surga dan manusia benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Sambil menonton, Emery Wright hampir secara tidak sadar mencoba berlatih perlahan sesuai dengan metode yang direkam bab kenaikan. Emery Wright baru saja menyadari bahwa energi internalnya baru saja mulai bekerja, dan kultivasinya yang stagnan hampir sedikit mengendur saat ini. Itu hanya sesaat, dan Emery Wright merasa kekuatannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun itu hanya jejak, Emery Wright sangat bersemangat. Karena ini menunjukkan bahwa bab surga dan manusia sangat bermanfaat. Saat dia membolak-balik gulungan, aura Emery Wright bergerak semakin cepat. Ketika dia mencapai halaman terakhir, dia tiba-tiba membeku sesaat. Hilang. Halaman terakhir surga dan manusia hilang. Napas gerakannya telah mencapai puncaknya. Dia akan menerobos semacam belenggu. Tapi kata-kata yang paling penting hilang. Pada saat ini, wajah Emery Wright tiba-tiba berubah. Dia tanpa sadar ingin membubarkan napas dalam di tubuhnya, tetapi sudah terlambat. Hoe! Seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Wajah Emery Wright sepucat kertas saat ini. Terobsesi. Generasi Dewa Perang, tapi saat ini, dia menjadi gila. Yang paling penting adalah Emery Wright bahkan memiliki firasat bahwa karena adegan ini, kultivasinya mungkin tidak dapat kembali ke puncak dalam hidupnya. Ini setara dengan menggunakan bab kenaikan ini untuk memotong jalan seni bela dirinya sendiri. Ketika wajah Janus Darnell berubah dengan liar, Emery Wright memuntahkan seteguk darah lagi, dan kemudian mengertakkan gigi. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Dia menyerahkan bab surga dan manusia yang sebenarnya. Tetapi merusak halaman terakhir. Ini kekerasan. Harvey York sangat yakin bahwa dia bisa mengambil langkah penting. Dia benar-benar tidak menyukai artikel tentang surga dan manusia ini. Sementara Emery Wright memuntahkan darah dan memulihkan diri, Harvey York dengan santai membolak-balik halaman robek di tangannya di loteng balai seni bela diri Longman di Grand City. Sesuai perintahnya, Rahel Hardy dengan santai merobek halaman terakhir sebelum menyerahkan bab surga dan manusia kepada Daichi Fujihara. Meskipun Harvey York hanya memegang halaman terakhir di tangannya saat ini, dia pada dasarnya telah menebak isi bab tentang kesatuan alam dan manusia ini. Barang-barang yang dibuat oleh orang-orang India selalu berbau seperti itu. Jika kamu benar-benar berlatih sesuai dengan hal ini, kamu hanya akan mengelupas kulitmu jika kamu tidak mati. Harvey York melengkungkan bibirnya, lalu mengubah halaman buku ini menjadi bubuk. Sederhananya, mulai hari ini, tidak akan ada bab surga dan manusia di dunia ini. Setelah menyelesaikan masalah ini, Harvey York mengangkat makanan yang baru saja diantarkan, dan mengetuk pintu di loteng. Mandy Zimmer, yang membuka pintu, sedikit terkejut, lalu tidak bisa menahan senyum, dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa tempat seperti Grand City seperti di rumah sendiri. Tampaknya bahkan jika aku tinggal di sini untuk waktu yang lama, aku tidak akan mati kelaparan. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, jika kamu bukan anggota dari 7 keluarga besar, kamu tidak boleh tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan mengirimmu pergi nanti, dan aku akan pergi juga setelah aku menangani masalah ini. Chapter 7188. Mandy Zimmer sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh. Kamu begitu terburu-buru untuk mengirimku pergi, jangan bilang kamu benar-benar ingin menjadi menantu wali kota Grand City.
Meskipun aku baru saja datang ke tempat ini, banyak orang sudah memperingatkanku tentangmu. Harvey York memutar matanya dan berkata, "Jangan dengarkan omong kosong orang lain. Jika aku benar-benar ingin menjadi menantunya, aku tidak akan lari untuk menyelamatkanmu. Kalau begitu, mengapa kamu begitu terburu-buru memintaku untuk pergi?" Mandy Zimmer cemberut. Harvey York menghela nafas, dan berkata, "Ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa aku bantu. Mari kita gunakan apa yang terjadi pada Clarion Parker sebagai contoh. Memang benar aku membiarkannya mengambil kejayaan. Tapi setelah melakukan ini, dan Parker sekarang menanggapku musuh dan duri dalam dagingnya. Sebagai anggota dari 10 keluarga teratas, kamu pasti tahu sesuatu tentang dia. Aku menikahnya dari belakang dan dia pasti membuatku dalam masalah. Tapi karena dia tidak mudah untuk menghadapiku di sini, jadi dia mungkin akan menyerangmu. Membiarkanmu pergi adalah demi keselamatanmu." Mandy Zimmer memotong kata-kata Harvey York dan berkata, "Jika Dan Parker benar-benar ingin melakukan sesuatu kepadaku, bukankah akan lebih mudah baginya untuk melakukannya setelah aku meninggalkan Grand City? Jika aku tetap di sisimu, dia tidak akan berani main-main denganmu kan?" Harvey York berpikir sejenak, dan berkata, "Memang masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Kalau begitu kamu bisa tinggal. Tapi aku memiliki 3 syarat, selama di Grand City, kemanapun kamu pergi, Rahel Hardy harus berada di sisimu. Kita akan pergi bersama setelah aku membereskan kekacauan ini." Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tersenyum dan berkata, "Baiklah. Tidak masalah, aku akan mengikuti pengaturanmu untuk semuanya. Dan aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan tetap baik-baik saja di sini. Kecuali kamu mengikuti, jika tidak, aku sendiri tidak akan pernah meninggalkan tempat ini setengah langkah." "Ini tidak bagus, ini tidak bagus. Kakak York, sesuatu terjadi. Sesuatu yang besar terjadi." Tepat ketika Harvey York dan Mandy Zimmer membuat janji, Alexei Murai bergegas masuk dan wajahnya penuh kecemasan dan kegugupan. Terutama ketika dia melihat sekilas Mandy Zimmer dari sudut matanya, ekspresinya berubah drastis, dengan ekspresi seperti hantu. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Harvey York melirik Alexei Murai, sedikit mengernyit dan berkata. Alexei Murai ragu-ragu dan berkata, "Kakak York, ayo keluar dan bicara." Harvey York melirik Mandy Zimmer yang terlihat curiga, dan berkata, "Tidak apa-apa, mari kita bicarakan di sini, kamu bisa mengatakannya di sini." Setelah sudut mata Alexei Murai berkedut beberapa saat, dia mulai berkata, "Kamu yang memintaku untuk mengatakannya, jadi jangan salahkan aku sebentar. Kakak seniorku, dia datang untuk menangkapnya." "Menangkap pengkhianat?" Harvey York sedikit terkejut. "Menangkap pengkhianat seperti apa?" Mandy Zimmer juga terkejut sesaat, lalu menatap Harvey York dengan penuh arti, dan berkata, "Bagaimana menurutmu, menantuku?" Sudut mata Harvey York berkedut sedikit, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya bahkan jika dia melompat ke sungai kuning. "Apa maksudnya?" Tepat ketika Harvey York tidak tahu bagaimana menjelaskannya, sebuah Volkswagen Phaeton yang sederhana melaju ke aula Longman. Pintu mobil terbuka, dan Faida Achanta keluar sambil membawa payung. Setelah menyipitkan mata ke arah loteng sebentar, dia berjalan menuju Harvey York yang keluar. "Harvey York, bagaimana keadaanmu? Alih-alih tinggal di rumah Foster, kamu malah datang ke sini. Kamu tidak bisa tinggal di sini." Chapter 7189. Harvey York tanpa sadar mengedipkan matanya dan berkata, "Ini adalah Longman milikku, mengapa aku tidak bisa tinggal di sini?" Faida Achanta berkata dengan wajah cemas. Situasi di Grand City sangat kacau sekarang, dan tempat-tempat suci utama hampir semuanya terlibat dalam kekacauan. Jika kamu tinggal di luar, itu benar-benar sangat berbahaya. Entah itu aku atau ayahku, kami sangat mengkhawatirkanmu. Jadi, kenapa kamu tidak kembali saja?" Harvey York membiarkan Faida Achanta masuk ke ruang tamu, tersenyum dan berkata, "Faida Achanta, jangan pikirkan itu. Lagi pula, aku adalah Tuan Muda Longman. Dalam situasi kacau ini, aku harus tinggal di aula seni bela diri Longman untuk menenangkan situasi bukan? Terlebih lagi, aku telah terlalu banyak mengganggumu akhir-akhir ini, dan aku memiliki banyak masalah di dalam diriku. Tinggal di sana akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Tetua Achanta dan Tetua Foster. Jadi, lebih baik aku tinggal sendiri." Berbicara tentang ini, Harvey York berhenti, dan melanjutkan, "Tentu saja, jika kamu membutuhkannya, telepon saja, dan aku akan ada di sana kapan saja." Faida Achanta mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian, tampaknya sengaja atau tidak, berkata, "Harvey York, kamu tidak ingin tinggal bersama kami. Selain yang kamu katakan, pasti ada alasan lain kan? Misalnya, kamu hanya membutuhkannya kan?" Ketika dia mengatakan ini, mata Faida Achanta tertuju pada Mandy Zimmer yang muncul di pintu belakang aula setelah waktu yang tidak diketahui. Melihat pemandangan ini, Harvey York langsung memiliki keinginan untuk menutupi wajahnya. Namun, dia tetap tersenyum dan memperkenalkan. "Ayo, izinkan aku memperkenalkan kalian satu sama lain. Yang ini Putri Grand City, Faida Achanta. Yang ini." Sebelum Harvey York selesai berbicara, Faida Achanta menyela langsung, berkata, "Tidak perlu memperkenalkannya, aku sudah tahu. Kepala cabang ke-9, Mandy Zimmer dari keluarga Jin di Mordu. Pada saat yang sama, itu juga mantan istrimu kan?" Ketika kata mantan istri disebutkan, ekspresi Faida Achanta menjadi sedikit dalam dan disengaja.
Mata Mandy Zimmer juga menjadi sedikit aneh, tapi dia masih tersenyum dan berkata, "Ternyata Putri Achanta, orang yang sangat peduli dengan urusan Harvey York saya, kamu benar-benar memiliki hati. Tapi ada sesuatu yang Harvey York belum memberitahumu kan? Itu berarti setelah kita meninggalkan Grand City dan kembali ke Mordu, kami akan segera mendapatkan kembali sertifikat pernikahan kami kembali." Saat berbicara, Mandy Zimmer datang dan meraih lengan Harvey York. Harvey York terkejut sesaat, dan berkata dengan ramah, "Benarkah? Ini tidak terlalu bagus, aku khawatir Bibi." Sebelum Harvey York selesai berbicara, Mandy Zimmer mencubit Harvey York dengan keras. Rasa sakit membuatnya gemetar, tetapi pada saat yang sama dia bangun, dan hanya bisa tersenyum canggung saat ini. Mandy Zimmer memberi Harvey York tatapan kejam, dan berkata dengan suara rendah, "Bajing, apakah kamu sengaja melakukannya?" Freda Achanta yang awalnya sedikit gugup, tertawa kecil saat ini, dan berkata, "Nona Mandy, ada beberapa hal yang tidak bisa menjadi angan-angan. Terutama ketika menyangkut masalah emosional, lebih baik memiliki cinta dan kemauan kedua belah pihak. Apakah itu tepat?" Mandy Zimmer mencibir, dan saling berhadapan. "Benar, kita sangat membutuhkan cinta. Terutama beberapa bunga liar yang muncul entah dari mana, yang terbaik adalah mengetahui beratnya sendiri." Freda Achanta tersenyum manis, dan berkata, "Tentu saja bunga liar mengetahui beratnya sendiri. Lagi pula, bunga domestik tidak memiliki keharuman bunga liar." Mendengar kata-kata tak tahu malu ini, mata Mandy Zimmer langsung bertemu dengan mata Freda Achanta. Kedua wanita itu tersenyum manis pada saat yang sama, tetapi Harvey York langsung merasa kedinginan.